Damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus beserta kita sekalian. Marilah memuliakan Tuhan Allah dalam ibadah minggu saat ini. Untuk itu diundang kita sekalian berdiri. Kita menyanyi bagi Tuhan dari Kidung Jemaat 14 bait 1 dan 2. Muliakan Tuhan Allah. Kita tabiskan ibadah ini. Ibadah saat ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Salam bagi saudara juga. Jemaat disilakan duduk kembali. Persekutuan jemaat keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah firman Tuhan sebagai nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini yang terdapat dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-20 berkata, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 46 bait 1 dan 3. Besarkan nama Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah kita sekalian merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan Allah. Kita mengakui dosa kita kepadanya dan memohon pengampunannya, kita berdoa. Ya Allah yang maha kuasa dan kekal, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah orang-orang berdosa, yang berbuat dosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami mohon kepadamu ya Bapa yang pengasih dan penyayang, janganlah memurkai dan menghukum kami dalam kepanasan amarahmu, tetapi kasihanilah kami orang-orang berdosa ini, yang datang kepadamu dengan menyesali dosa-dosa kami. Berilah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, supaya kami menyadari dosa-dosa kami, menyesalinya, dan bertobat kepadamu, serta hidup sesuai dengan kehendak-Mu oleh Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Kidung Jemaat 33. Suaramu ku dengar. Untuk menerima berita anugerah Allah, diundang kita sekalian berdiri. Jemaat Tuhan yang terkasih, sungguh ajaib kasih Allah, sungguh ajaib cinta kasih-Nya di dalam Yesus Kristus. Pengampunannya senantiasa dikaruniakan kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas menyesali dosanya dan bertobat. Dengarkanlah firman-Nya dalam Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kidung Jemaat 34, disalib Yesus di Kalvari. Jemaat disilakan duduk kembali. Marilah kita mempersiapkan hati menyambut firman Tuhan yang akan diberitakan di persekutuan ibadah saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, firman-Mu hendak diberitakan. Kami mohon kepadamu, urapilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar hati dan pikiran serta hidup kami sungguh terbuka menerima dan memahami kehendak-Mu. Berkatilah kami dengan firman-Mu saat ini, di dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan dalam ibadah kita saat ini terdapat dalam Yesaya 55 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Begini bunyinya. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa.
Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Keadaan atau kondisi kehidupan yang terjadi dan dialami oleh seseorang yang beriman sangatlah mempengaruhi keteguhannya dalam meyakini apa yang diimaninya. Keteguhan meyakini apa yang diimani itu seringkali dipengaruhi oleh keadaan atau kondisi hidup. Apabila keadaan atau kondisi hidup seorang beriman dilanda kekacauan, dihampiri oleh kegagalan dan kekalahan, atau keadaan dan kondisi hidup yang serupa dan berkaitan dengan hal yang demikian, maka keberimanannya dapat terganggu dan dapat saja apa yang ia imani bisa hilang. Keadaan dan kondisi seperti itu sering dan acap kali terjadi dalam perjalanan setiap orang beriman di tengah dunia ini. Bukan hanya bersangkut paut dengan kehidupan pribadi, tetapi juga dalam komunitas, dalam persekutuan, bahkan dalam satu bangsa. Umat Israel berdasarkan catatan Alkitab berada dalam kondisi kehidupan yang diwarnai oleh berbagai pergumulan yang berat. Mereka berada di tengah kebimbangan akan masa depan. Apa sesungguhnya yang terjadi dalam kehidupan umat Israel dikala Yesaya menyampaikan firman ini? Mereka merasa bahwa masa depan seakan pupus. Sebagai satu bangsa yang dulu sungguh tersohor, umat pilihan, bangsa yang dipanggil, kemudian dibawa pulang oleh Tuhan Allah ke negeri mereka, ternyata harus berjumpa dengan pergumulan yang begitu hebat. Bangsa itu terkoyak-koyak karena kekuatan besar yang menjajah mereka, bukan hanya dari bangsa Asyur tetapi juga pergumulan dengan pembuangan di Babilonia. Di pembuangan ini saudara-saudara, umat itu kehilangan arah. Kemana mau arahkan hidup ini? Mereka mengingat dan bernostalgia tentang Yerusalem yang sungguh tersohor dan megah itu kini telah tiada. Semua telah hancur, bangsa itu telah tercerai-berai. Bahkan saudara-saudara, arah ibadah yang benar kepada Allah pun kemudian terpengaruh oleh keadaan dan situasi hidup mereka. Mereka mau mengarahkan kiblat mereka ke Yerusalem di mana bait Allah berdiri megah yang dulu kini telah tiada. Sebagaimana lazimnya dalam keagamaan umat Israel, dalam ibadah mereka kiblat diarahkan ke bait Allah di Yerusalem. Tapi persoalannya adalah bait Allah di Yerusalem telah dilululantakkan oleh bangsa Babel. Jadi bukan hanya kehidupan akan masa depan keluarga, pribadi, bahkan bangsa mereka, tetapi kehidupan akan masa depan apa yang mereka imani kepada Tuhan itu sedang mengalami tantangan yang hebat. Sidang jemaat saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata Tuhan Allah melihat segala keberadaan hidup umatnya itu, dan Tuhan tidak mau umatnya itu binasa dalam keadaan hidup yang demikian. Maka melalui Nabi Yesaya Tuhan mengundang umatnya untuk dijamu olehnya. Bacaan kita saat ini sungguh sangat menyejukkan hidup. Ini bukan semacam
meninabobokan orang-orang yang sedang bergumul, bukan seperti candu yang menyenangkan telinga, yang hanya dapat dinikmati sekejap. Tetapi apa yang disampaikan Nabi Yesaya ini juga mau menunjuk keadaan umat itu seperti apa, menjelaskan keadaan hidup mereka. Kenapa Tuhan mengundang mereka yang haus dijanjikan untuk diberi minum, bahkan yang lapar dijanjikan akan diberi gandum, anggur dan susu dengan cuma-cuma tanpa membayar. Ada apa? Yang pertama Tuhan mau tegaskan, semua ini ada dalam genggaman tangan Tuhan. Semua yang dibutuhkan oleh umat ini ada pada Tuhan. Dan undangan perjamuan ini disampaikan kepada umat karena memang kondisi dan keadaan umat itu sedang haus akan air kehidupan, tidak dapat memiliki apa-apa kalau tidak membayar. Segala hal harus mereka beli di sana. Mereka tidak punya ladang untuk diolah. Kalaupun itu ada, mereka harus membayarnya. Tidak seperti sebagaimana mereka tinggal di tanah perjanjian yang telah Tuhan beri kepada mereka. Jamuan Tuhan ini dinyatakan dengan cuma-cuma, tanpa membayar apapun, karena Tuhan mengetahui umat itu takkan mampu membayar apapun dalam keadaan dan kondisi hidup yang terbuang. Tuhan tahu pergumulan mereka, bahwa undangan jamuan dari Tuhan ini sesungguhnya undangan yang hakikatnya ilahi, dan semua dapat dijamin tersedia oleh Allah sendiri. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika Allah menyampaikan firman-Nya, memanggil umat Israel, ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Ada apa? Tuhan tahu kondisi dan kehidupan mereka di tanah pembuangan, di tengah pergumulan akan masa depan yang tidak lagi mereka dapat harapkan kala itu. Saudara-saudara, ketika Tuhan mengundang setiap pribadi, ketika Tuhan mengundang setiap keluarga, setiap persekutuan, setiap bangsa untuk menikmati kasih karunia-Nya, harus diketahui bahwa Tuhan mampu menganugerahkannya dengan cuma-cuma. Tuhan mengundang setiap pribadi, setiap keluarga, setiap persekutuan yang haus dan lapar berkat dan kemurahan Tuhan untuk datang kepadanya, karena Dia sungguh mengetahui keadaan dan kondisi setiap umatnya. Saudara-saudara, jika hari ini pribadi kita, keluarga, persekutuan, saya akan kehilangan harapan, khawatir dan ragu akan masa depan, karena dilanda kemelut hidup yang menyesakan, firman Tuhan ini menjadi penyegaran iman kita. Tuhan memanggil, ayo datanglah kepadaku. Dia mengundang kita, dan Dia menyediakan air yang menyejukkan, memberikan apa yang kita butuhkan dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan mau menegaskan satu hal, bahwa apapun yang terjadi dan dialami oleh umatnya di dunia ini, Tuhan berdaulat penuh. Tuhan sanggup berbuat apapun demi kelangsungan hidup umatnya. Tuhan kita adalah Tuhan yang senantiasa setia memegang janjinya. Dia tidak pernah berubah, dulu, kini, dan nanti. Untuk itu saudara-saudara, melalui firman yang disampaikan kepada umatnya, melalui bacaan kita saat ini, ada 3 hal yang penting untuk kita renungkan. Yang pertama adalah, kalau kita rindu untuk menikmati jamuan Tuhan, tidak ada hal lain yang harus kita lakukan selain harus datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan berarti mencari Tuhan, membuka hidup bagi Tuhan,
dan penuh kesetiaan iman hanya kepada Tuhan, bukan kepada kuasa yang lain. Yang pertama, harus datang kepada Tuhan. Yang kedua, siap, sedia menerima karunia Tuhan. Menerima karunia Tuhan berarti membuka hidup selebar-lebarnya untuk dikendalikan oleh Tuhan Allah. Dan benar-benar hanya berharap kepada Tuhan Allah. Dan yang ketiga, yaitu mendengarkan Tuhan. Mendengar Tuhan harus dipahami sebagai tindakan yang menunjuk pada ketaatan. Tiga hal ini disampaikan oleh Tuhan kepada umatnya di tengah pergumulan menghadapi kehidupan yang begitu berat. Datanglah kepada Tuhan, terimalah kasih karunia Tuhan, dengarkanlah Tuhan. Dan ini adalah undangan. Apa yang dimaksud dengan undangan Tuhan? Undangan Tuhan menuntut respon kita. Bahwa sesungguhnya Tuhan rindu kita hadir dan datang kepadanya. Undangan Tuhan ini terus menerus berlaku di kehidupan orang percaya, termasuk kita sekalian saat ini. Maka jika di kehidupan ini kita haus akan kehidupan yang sejuk, kita lapar akan anugerah dan berkat, kita diwarnai ketidakmampuan berharap pada masa depan yang cemerlang, datanglah kepada Tuhan, penuhilah undangannya. Tuhan katakan dalam firman-Nya, ayo, hai semua orang, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Artinya Tuhan menyediakan kehidupan kepada kita dengan cuma-cuma. Dan Tuhan menyediakan itu hanya kepada orang yang mau datang kepadanya. Kepada orang yang menerima kasih karunia-Nya dan menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kepada orang yang mentaati kehendak-Nya, yaitu mendengar Tuhan-Nya. Saudara-saudara, perjalanan hidup kita, terutama di masa sekarang, kita berjumpa dengan persoalan yang sungguh kompleks. Tidak sedikit orang yang kemudian mulai khawatir akan masa depan. Mau kemana hidup ini? Seperti apa menjalani kehidupan ini? Dan apakah kehidupan yang lebih baik masih tersedia di hari esok dan seterusnya? Saudara-saudara, mari dengar dan ingatlah firman Tuhan ini. Kita dipanggilnya. Ketika firman ini disampaikan dan diperdengarkan kepada kita, datanglah kepada Tuhan. Terima kasih karunia-Nya, Tuhan menyediakan itu. Dengarkanlah Tuhan. Bukankah Yesus berkata, lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetoknya. Barang siapa yang membukakan pintu bagiku, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Apa artinya? Yesus senantiasa setia dan sedia menanti kita membuka hidup kita untuk datang kepadanya. Maka seberat apapun tantangan hidup saat ini yang saudara-saudara dan kita semua hadapi, sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai persekutuan, ingatlah Tuhan tetap menantikan kita. Bukalah hidupmu, datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan datang dan akan memberi damai sejahteranya, menjadi jaminan kelangsungan hidup ini untuk seterusnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 389 bait 1 dan 2. Besarlah kasih Bapakku. Di mana-mana diriku
Umat Tuhan, dengan penuh kasih diundang kita sekalian berdiri. Marilah bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat, kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan akan satu Tuhan, Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang. Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan. Sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dan ia menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita. Waktu Pontius Pilatus, ia menderita kesengsaraan dan dimakamkan. Pada hari yang ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke sorga, duduk sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang kudus, am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Disilakan kita duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Kita memberi persembahan kepadanya sambil mengingat firman-Nya. 2 Korintus 8 ayat 11b dan 12. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 439 bait 1 dan 5. Bila topan keras melanda hidupmu. Untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, marilah kita berdiri, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih setia, yang memelihara kami dengan berkat-Mu, kepadamu-lah kami bersyukur dengan menyerahkan persembahan kami ini. Sebab hanya Engkaulah sumber berkat. Terimalah persembahan kami dan kuduskanlah ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan agar kami mampu dan sedia menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama kami. Demi Yesus Kristus sumber segala berkat. Amin. Kidung Jemaat 292 baitnya yang ketiga. Tabuh gendang.
jemaat disilakan duduk kembali. Persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita satukan hati dalam iman. Kita sampaikan doa permohonan kita kepada Tuhan dalam doa umum. Kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan yang telah menyatakan kasih-Mu kepada kami dalam menjalani kehidupan ini. Ketika situasi dan keadaan hidup seringkali mempengaruhi keberimanan kami, Engkau tetap setia dan sedia memanggil kami, menanti kami untuk datang kepadamu dan menyediakan bagi kami sukacita dan jaminan hidup berupa berkat-berkat yang kami butuhkan di kehidupan ini. Firman-Mu telah menjadi bagian kami saat ini ya Tuhan. Kami percaya oleh Roh-Mu yang kudus, kami akan diberkati dan dikuatkan untuk terus berpengharapan, meniti dan menata kehidupan ini, meraih masa depan. Kami percaya di masa depan pun Engkau berkarya, sebagaimana yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami di masa lalu dan hari ini. Firman-Mu akan Engkau sempurnakan di hati sanubari kami masing-masing, agar kami terus bertumbuh di dalam iman. Kami terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Yalah Bapa di sorga, kami memohon supaya Engkau meneguhkan iman kami tatkala di perjalanan hidup kami di dunia ini, terutama di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Ada banyak hal yang mempengaruhi kehidupan kami, bahkan kekhawatiran melanda kami. Beban hidup semakin berat dan pengharapan akan masa depan sungguh banyak mengkhawatirkan bagi kami. Ya Tuhan, Firman-Mu menjawab semua itu. Karena itu kami mohon Engkau terus menyatakan dan membuktikan kasih setia-Mu itu di setiap perjuangan dan perjalanan hidup jemaat-Mu. Setiap pribadi, setiap rumah tangga, bahkan persekutuan jemaat, bahkan kami umat-Mu di muka bumi ini akan terus menikmati karya kasih-Mu dengan cuma-cuma yang Engkau anugerahkan di dalam Yesus Kristus bagi kami. Ya Bapa di sorga, kami mohon sebagaimana Tuhan menyertai kami di minggu-minggu yang silam, penyertaan-Mu terus kami harapkan di minggu yang akan berjalan ini. Tuhan jaga dan sertai kami, terus arahkan kami untuk menemukan dan boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur bersama saudara-saudari kami yang boleh menikmati ketambahan usia, yang bersuka cita, yang menerima berkat-berkat-Mu melalui pekerjaan mereka. Tuhan, syukur mereka akan Engkau sempurnakan, sukacita mereka Engkau lengkapi, supaya semua bersuka cita di dalam Tuhan dan bersyukur demi kemuliaan Tuhan. Kami mohon Tuhan akan memberkati, meneguhkan, menyembuhkan mereka yang sedang sakit saat ini, yang berduka cita Engkau hibur. Engkau terus memberi kekuatan bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan akan berkarya karena karya-Mu tidak terbatas oleh situasi dan kondisi hidup. Ya Allah Bapa di sorga, demikian juga semua syukur yang boleh disampaikan untuk menyembah-Mu. Engkau akan menguduskannya dan menyempurnakan semuanya. Persekutuan Jemaat GPD Koinonia Palu ini Tuhan akan berkati supaya menjadi persekutuan yang terus boleh menjadi berkat dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap keluarga, setiap pribadi dalam aktivitas, dalam pekerjaan usaha mereka masing-masing. Tuhan tolong agar semua situasi dan kondisi di zaman ini kami boleh lalui di dalam kesetiaan beriman hanya kepadamu. Kami mau datang Tuhan, karena padamulah air kehidupan itu tersedia. Karena padamulah roti kehidupan itu tersedia. Dan kami mau menikmatinya karena Engkau memberikannya dengan cuma-cuma. Ya Bapa di sorga, kami mohon Engkau akan memberi kami kekuatan para pelayan-pelayan-Mu, supaya kami pun terus boleh hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki.
kami terus boleh memberkati karena berkat-berkat yang Engkau beri kepada kami. Kami mohon pula ya Tuhan Allah, Engkau berkati setiap pribadi dari anak-anak balita sampai orang-orang tua kami yang lanjut usia. Supaya tak seorang pun yang hilang dalam keputusasaan, tetapi terus berpengharapan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, terpuji kekal nama-Mu. Kami berdoa bagi bangsa dan negara ini. Kami berdoa bagi pemerintah kami. Kami berdoa bagi kota kami yang kami cintai. Tuhan, Engkau pulihkan, terutama di dalam menghadapi masa pandemi COVID-19. Engkau yang berkarya, Engkau menjagai umat-Mu setiap pribadi, agar kami terus terlindungi dan menikmati kesehatan kekuatan dari Tuhan. Apapun yang terjadi dan kami alami, kami percaya Tuhan berdaulat atas hidup kami, maka jadilah Tuhan kehendak-Mu atas kami umat-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sampaikan doa, permohonan dan syukur ini kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 440 baitnya yang pertama, Di Badai Topan Dunia. Terimalah berkat Tuhan, arahkanlah hidupmu, dan hiduplah berdasarkan firman-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Disilakan kita duduk kembali dan kita mengambil saat teduh. Demikianlah ibadah kita saat ini atas nama seluruh perangkat pelayanan Gereja Jemaat GPD Koinonia Palu. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menjalani hari-hari Tuhan yang penuh dengan berkat. Shalom.